Darlin mengangkat kepala dengan tidak mengerti melihatnya dan tidak menolak. Menyodorkan tangan mengambil cangkir dan meminumnya. Rasa cairan mengenai tenggorokan sangat nyaman, membuatnya mengeluarkan suara puas. Lapar tidak? Apakah kamu ingin makan sesuatu? Yos bertanya di samping. Darlin menggelengkan kepala, sama sekali tidak memandangnya. Derek dengan pengertian memeluk lengan Darlin, menggosok lengannya. Ibu, Derek sangat merindukanmu. Derek takut sekali. Saat dia melihat ibunya yang berbaring di ranjang dan sama sekali tidak bergerak, Derek pun terkejut. Bahkan berbicara keras juga tidak berani. Darlin menyodorkan tangan dan mengelus kepalanya. Walaupun tidak berbicara, tapi tatapannya terlihat rasa sayang. Siapapun yang melihatnya pasti akan meleleh di dalamnya. Derek tersenyum. Derek tahu, ibu pasti sedang mengatakan paling sayang pada Derek, kan? Darlin dengan merasa lucu menganggukkan kepala, mengakuinya. Derek pun terlihat bangga dan mengangkat alis pada Yos. Tatapannya terlihat senyuman kemenangan. Yos tertawa, menyodorkan tangan menekan kepalanya. Lalu mencari kursi kecil dan duduk di samping melihat Darlin. Darlin menunjukkan kalau tatapan Yos membuatnya tertekan dan selalu membuatnya merinding. Hari ini sepertinya ada yang salah dengan Yos. Darlin berpikir seperti itu. Pintu di luar terbuka. Ibu Yos masuk ke dalam. Di tangannya ada sebuah termos. Saat dia melihat Darlin, dengan terkejut berkata, "Darlin, sudah sadar ya? Bagus sekali." Darlin dengan baik menganggukkan kepala tersenyum padanya. Ibu Yos mengerti, menghampirinya dan berkata, "Benar-benar membuatku sangat khawatir. Di saat seperti itu, kamu seorang wanita. Bagaimana bisa melompat dari tempat yang begitu tinggi? Walaupun kamu tidak peduli dengan hal lain, apakah kamu tidak memikirkan Derek? Lain kali, kamu tidak boleh melakukan hal yang begitu berbahaya lagi." Untung saja kali ini tidak apa-apa. Kalau tidak, Derek dan Yos pasti akan sangat sedih. Ibu Yos merepet dan tidak terlihat seperti istri orang kaya lagi, tapi terasa kenyamanan dari sebuah keluarga. Darlin bukanlah orang yang tidak tahu diri, tapi juga tidak bersedia membahas keadaan saat itu. Bukan orang yang langsung mengalaminya tidak akan bisa merasakan saat tidak bisa melihat harapan dan rasa putus asa. Dia hanya memiliki satu kesempatan itu untuk hidup. Namun yang perlu disyukuri adalah di bawah sudah ada bantalan udara, juga termasuk adalah harapan hidupnya. Di saat dia jatuh ke atas bantalan, dia merasa sangat bersyukur. Untung saja. Ibu Yos mengatakan beberapa kata dan tidak mengatakan apapun lagi. Merapikan makanan. Melihat Yos yang hanya duduk diam menatap Darlin, benar-benar merasa menjengkelkan. "Lihatlah dirimu ini, benar-benar seperti barusan digali dari tambang batu bara. Cepat pulang mandi, jangan mengganggu di sini." Ibu Yos dengan nada meremehkan berkata pada Yos. Yos melihat Darlin dan melihat Darlin memalingkan tatapannya. Melihat makanan di tangan Ibu Yos, sepertinya terlihat sangat lapar. Setelah berpikir, Yos menyodorkan tangan mengambil satu porsi. "Sudah lapar ya? Aku suapi kamu ya." Ibu Yos dengan heran melihatnya, dengan dingin gemetaran. Darlin menghindari tatapannya dan perlahan menggelengkan kepala. Yos yang melihat ini pun melihat ke arah ibunya.
Sudahlah, sudah menyuruhmu pulang dan istirahat dulu. Mandi dan rapikan tubuhmu. Kamu sudah menjaga Darlin beberapa hari. Sama sekali tidak tidur, mana mungkin tahan. Di sini ada aku dan Derek sudah bisa. Ibu Yos pun mengatakan sebuah kenyataan, lalu melihat ke wajah Darlin. Darlin sama sekali tidak bergerak. Seperti orang yang terus dijaga Yos sampai tidak tidur bukanlah dirinya saja. Ibunya mengerutkan dahi, terlihat kecewa. Selalu merasa perjalanan putranya mengejar menantunya ini masih sangat panjang. Yos pun dengan patuh pergi. Setelah mereka bertiga selesai makan, Ibu Yos berkata, Derek dan Yos beberapa hari ini terus menemanimu di sini. Rumah sakit tidak bisa dibandingkan dengan rumah. Walaupun dirapikan dengan sangat baik, virus juga banyak. Derek juga tidak melakukan pemeriksaan beberapa hari ini. Aku bawa dia kembali melakukan pemeriksaan dulu. Nanti malam barusan datang melihatmu lagi. Darlin pun menganggukkan kepala. Rumah sakit memang tidak baik untuk kesehatan Derek. Derek terlihat tidak rela, tidak ingin pergi, tapi tetap mematuhi ucapan neneknya. Menghampiri Darlin dan mencium wajah ibunya, lalu dengan tidak rela pergi. Darlin melihat mereka berdua pergi, kamar pun kembali menjadi hening. Lalu melihat ke sisi ranjang, melamun, tidak tahu sedang memikirkan apa. Malam hari, Yos juga tidak datang. Namun Perlina yang datang. Begitu masuk, Perlina langsung menangis, memeluk Darlin dan menangis seperti orang bodoh. Maaf Darlin, maaf, semua ini adalah kesalahanku. Kalau bukan karena aku, kamu juga tidak akan dibawa pergi. Semua ini adalah kesalahanku. Perlina memeluknya dan terus menangis. Beberapa hari ini dia hidup dengan rasa bersalah. Jelas, bukan karena dia dibawa ke mansion untuk mengancam Darlin. Juga tidak akan membuat Darlin dibawa pergi. Dan juga tidak akan membuatnya hampir kehilangan nyawa. Sekarang walaupun Darlin sudah selamat, tapi saat pingsan beberapa hari ini membuatnya terus merasa ketakutan. Dan takut kalau hal ini akan terulang lagi. Darlin membuka mulut, memikirkan keadaan tenggorokannya. Akhirnya dia menemukan perlahan, mengartikan menenangkannya. Setelah Perlina tenang, menggerakkan bibir dan berkata, Aku bahkan lupa sekarang kamu tidak boleh berbicara. Darlin dengan tidak berdaya tersenyum, tidak peduli. Darlin, maaf ya, benar-benar maaf. Sambil berkata, air mata bahkan hampir keluar. Darlin menggelengkan kepala. Perlina pun menceritakan hal yang terjadi selama beberapa hari ini. Kebanyakan mengatakan betapa khawatirnya Yos. Bagaimana Yos menjadi tidak makan dan minum karena dirinya. Darlin yang mendengar ini, tatapannya terlihat dingin. Dia mungkin tidak tahu saat itu yang diculik masih ada orang lain kan. Mungkin tidak tahu alasan Yos tidak nafsu makan dan minum. Sebenarnya karena wanita lain kan. Namun apa gunanya mengatakan ini sekarang? Apalagi dia juga tidak bisa mengatakannya. Darlin menggelengkan kepala tersenyum tipis. Perlina akhirnya dengan tegang berkata, Darlin, walaupun aku dulu ingin kamu bersama dengan Hendrik, tapi saat itu karena sifatnya baik. Lagi pula dia selalu sangat baik padamu. Melainkan Yos, dia selalu begitu jahat padamu. Dan kamu juga begitu tersakiti karena dirinya. Termasuk Jen dan Derek. Tapi sekarang pendapatku sudah berubah. Hendrik memang sangat mencintaimu. Tapi sifatnya sudah ditakdirkan tidak bisa mengorbankan segalanya demi dirimu. Lagi pula,
Dia sama sekali tidak ada kemampuan untuk melindungimu. Beberapa hari ini saat kamu dalam masalah, dia tidak mengetahui apapun. Pernah datang mencariku beberapa kali dan juga karena ingin melaluiku untuk mendapatkanmu. Namun Yos tidak hanya memiliki informasi yang lancar dan juga menyelamatkanmu. Bahkan tindakannya beberapa hari ini aku sudah melihatnya. Perlina, Darlin, aku menyadari Yos dia peduli padamu. Perlina membuat kesimpulan. Darlin tersenyum dan terlihat menusuk. Perlina yang melihat ini pun buru-buru berkata lagi. Beneran, aku sudah mengatakan ini benar. Kamu tidak tahu beberapa hari ini betapa Yos mengkhawatirkanmu. Lagi pula dia selalu duduk di sana melihatmu. Sudah hampir seperti suami yang berharap istri akan kembali. Darlin menggelengkan kepala, tidak ingin membahas masalah ini lagi. Perlina ingin berkata dan berhenti lagi. Akhirnya dengan berhati-hati bertanya. Darlin, apakah kamu sudah tidak menyukai Yos? Darlin dengan tidak berdaya mendesah. Apakah dia datang menemani orang berbincang? Apakah tidak bisa mengganti topik lain? Akhirnya Perlina mengerti maksud Darlin. Akhirnya mengubah topik lain. Namun topik itu yang membuat Darlin terkejut. Oh ya, apakah kamu tahu bosku, si Sugi itu? Awalnya dia adalah orang keluarga Serlom dan adalah saudara dari Lucky, pemimpin keluarga Serlom. Dengar-dengar kali ini Lucky karena terkait insiden narkoba. Sekarang semua bisnis keluarga Serlom sudah berada di tangan Sugi. Benar-benar tidak menduga. Lingkungan keluarga kaya juga memiliki hubungan dengan masalah ini. Benar-benar kacau. Perlina pun berkata seperti itu. Dulu dia sudah merasa Sugi sangat keren. Walaupun hanya seorang bos majalah, tapi selalu membuat orang merasa dia itu adalah putra keluarga kaya dan sangat berbeda. Tapi tidak menduga dia bahkan adalah anak dari keluarga Serlom. Namun dulu tidak pernah terungkap dan sekarang tiba-tiba terekspos. Alasan dibalik ini sudah sangat jelas. Anak di luar nikah. Darlin merasa sangat kacau. Lucky menggunakan narkoba. Lalu memikirkan status Yos yang dia katakan saat itu. Jadi orang yang menyebabkan Lucky dalam masalah adalah Yos. Jadi Lucky menculik dia dan Jen untuk mengancam Yos. Darlin berpikir dengan cepat, tapi akhirnya tersenyum. Tidak peduli, kehidupan orang hebat sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Melihat Darlin tidak tertarik, Perlina juga tidak berkata lagi. Darlin karena melompat dari gedung tinggi mengalami geger otak ringan. Ditambah dengan berada di antara api besar dalam waktu yang lama. Jadi waktu sadarnya lebih lama dari Jen. Penyembuhannya juga tidak lebih cepat darinya. Hal pertama saat Jen sadar menyadari Yos tidak ada di sisinya, dia pun terus berontak ingin bertemu dengan Yos. Gisela menenangkannya dan berkata, Jen, Yos sibuk. Kali ini menyelamatkanmu keluar, dia juga masuk rumah sakit. Sekarang mana mungkin bisa langsung datang menjengukmu. Kamu tunggu dulu, tunggu beberapa hari lagi. Dia pasti akan datang. Jen memikirkan saat dia diselamatkan oleh Yos, mungkin Yos juga akan terluka. Hanya saja karena dia pingsan dan tidak ingat apapun lagi. Memikirkan ini dia pun merasa tenang. Hanya saja 2 hari kemudian tetap tidak melihat Yos. Dia pun tidak tahan lagi. Menangis dan memberontak ingin keluar dari rumah sakit. Gisela tidak bisa melakukan apapun. Hanya bisa menenangkannya untuk sejenak. Menyuruh orang pergi mencari Yos. Saat itu Yos sedang bekerja di ruangan Darlin.
Setelah mendengar kabar, dia langsung menyuruh orang menolaknya. Tidak ingin menemuinya. Peraturan akan segera disampaikan. Jerome tidak bisa melakukan apapun lagi. Dia tidak perlu menahan diri lagi. Setelah Gisela mendapatkan kabar, dia begitu marah sampai menggigit gigi. Jerome, besok kamu pergi temui Yos. Aku ingin melihat betapa angkuhnya orang ini. Jen itu adalah pacarnya. Sudah tinggal beberapa hari di rumah sakit. Dia bahkan tidak datang menjenguknya. Apakah dia masih ingin hidup? Gisela begitu marah. Walaupun dia adalah orang kaya di kota Beijing, ini bukan Beijing. Ini adalah kota Leidong. Dan Jen adalah pacarnya. Maka dia tidak boleh asal berbuat. Jerome menarik rambutnya. Dengan tatapan lelah dia berkata, dia ingin bagaimana ya bagaimana. Jen bukanlah anak kecil lagi. Bukannya sekarang dia baik-baik saja. Kenapa pergi mengganggu orang? Pria paling benci dengan wanita yang lengket. Apakah kamu tidak tahu itu? Ini sudah beberapa hari. Yos masih tidak ada tindakan. Orangnya juga menyelidiki kalau Jen diselamatkan olehnya. Bukankah ini berarti Yos sebenarnya masih peduli dengan Jen? Makanya menganggap hal yang dia lakukan seperti tidak melihatnya saja. Oleh karena itu mempertahankan nyawanya untuk menyelamatkan Jen. Mungkin juga hanya ada kemungkinan ini. Setiap Jerome memikirkan ini, dia pun tidak begitu khawatir lagi. Gisela melototinya. Apa maksud dari ucapanmu ini? Kalau nantinya Jen menikah dengannya, bukankah dia sama sekali tidak ada hak? Harus melihat tampangnya dalam bertindak. Jen kita juga adalah anak yang dibesarkan oleh ayah dan ibunya. Kenapa tidak bisa dibandingkan dengannya? Bagaimana sifat putrimu sendiri? Apakah kamu tidak tahu? Kalau begitu terus, pasti akan memanjakannya. Sampai saat itu, jangankan Yos, pria manapun di kota Leidong juga tidak akan menyukainya. Saat itu kamu baru akan menyesalinya. Jerome menarik selimut dan melimuti dirinya, tidak menghiraukan istri. Namun dalam hati malah terpikir, Yos tidak bersedia bertemu dengan Jen, ya tidak perlu bertemu. Kalau Yos demi menutupi buktinya, sekarang mungkin saja sedang sibuk. Tapi dia tetap harus menunjukkan sikapnya. Sekalian menyelidiki semakin dalam. Jerome sudah membuat keputusan. Keesokan harinya dia pun pergi menemui Yos. Yos tidak menyembunyikan keberadaannya dan sangat jarang tidak pergi ke rumah sakit mencari Darlene. Tapi duduk di kantor pengacara sedang menunggu kedatangannya. Setelah masalah keluarga Sherlock mengganti pemimpin berlalu, seorang pejabat tinggi di kota Leidong akan diberhentikan. Dan orang yang menyebabkan itu malah duduk di belakang sebuah meja kecil dan sangat santai. Bupati, selama ini semuanya baik-baik saja ya? Sepasang tangan Yos diletakkan bersama, bersandar di belakang. Tidak berani melemah. Jerome dengan aura yang sama mengangkat leher duduk di hadapan Yos dan berkata, berkat dirimu, untuk sementara semuanya baik-baik saja. Yos mengerutkan dahi. Alis Jerome bergerak. Aku dengar dari Jen, kamu yang menyelamatkannya. Bupati, ada apa? Langsung katakan saja. Yos tersenyum, tatapannya terlihat mengejek. Jerome pun tidak senang. Tidak peduli seberapa tinggi posisi Yos, juga hanyalah seorang yang lebih muda darinya. Tidak ada orang yang suka dilawan oleh orang yang lebih muda. Dia juga tentu tidak terkecuali. Sesuai logika, masalah ini seharusnya kamu yang berinisiatif. Namun jika kamu menyelamatkan Jen dari api yang begitu besar, aku rasa perasaanmu padanya tidak perlu orang lain mengatakannya lagi. Kamu dan Jen sudah tidak muda. Kapan pernikahan kalian akan diselenggarakan? Jerome berpikir dari sisi lain masuk.
Yos tertawa. Maaf, Bupati Jerome, aku tidak begitu mengerti maksudmu. Wajah Jerome langsung berubah. Dengan wajah gelap tersenyum paksa. Kenapa? Apakah kamu dan Jane tidak bermaksud untuk menyelenggarakan pernikahan?